Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya dari kelompok 5. Kami akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami melalui video ini. Terima kasih juga kepada Bapak Nodima Revanda selaku sebagai dosen mata kuliah pengampu kebijakan industri agraris dan maritim. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah menyaksikan presentasi kami dari video ini. Sebelum kami melanjutkan pada pembahasan, terlebih dahulu kami juga akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Jadi, perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkifli. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian rekan saya ada Kudus Juanda sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Regi Yuliana Sukma sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Ica Wulandari sebagai pemateri keempat. Nah, jadi langsung saja dalam pembahasan. Nah, di sini terlebih dahulu pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan di sini ada 3 poin yang kami kutip. Yang pertama itu pembangunan agraris dan maritim memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia. Kemudian yang kedua fokus utama. Nah, dalam fokus utama ini pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran masyarakat. Nah, itu fokus utamanya. Kemudian yang ketiga tujuan. Nah, tujuannya ini meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi Indonesia. Selanjutnya pembangunan agraris berfokus pada sektor pertanian, kehutanan, pengelolaan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, pembangunan ekonomi. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan model pembangunan agraris. Dalam sektor agraris, terdapat beberapa model pembangunan yang bisa diterapkan untuk mendorong kemajuan pertanian di Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, model petani terpadu. Model ini mengintegrasikan berbagai kegiatan pertanian seperti tanaman, peternakan, dan perikanan dalam satu sistem yang saling mendukung. Tujuannya agar seluruh aktivitas bisa saling melengkapi dan menciptakan efisiensi. Contohnya adalah sistem pertanian tumpang sari, di mana berbagai jenis tanaman ditanam bersamaan di satu lahan. Baik, yang kedua yaitu model pertanian berbasis teknologi. Model ini memanfaatkan kemajuan teknologi modern seperti drone, sensor, dan big data untuk meningkatkan hasil dan efisiensi pertanian. Penggunaan alat pertanian otomatis dan teknologi irigasi pintar menjadi contoh nyata bagi inovasi teknologi bisa mendukung produktivitas petani. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu model pertanian berkelanjutan. Fokus utama model ini adalah pada efisiensi lahan dan ramah lingkungan. Teknologi yang digunakan harus mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Contohnya termasuk pertanian organik dan sistem agroforestry yang menjaga keseimbangan ekosistem. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu model agribisnis. Model ini menekankan pada penguatan rantai nilai agribisnis yang menghubungkan petani dengan pasar, industri pengolahan, hingga konsumen. Tujuannya agar petani bisa mendapatkan nilai tambah lebih besar. Contohnya penerapannya adalah pengembangan produk lokal untuk diekspor. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model pembangunan maritim. Yang pertama itu ada model kelautan berkelanjutan, yang dimana menjaga keseimbangan ekosistem laut sambil memanfaatkan potensi laut untuk kepentingan ekonomi. Contohnya seperti pengelolaan perikanan berbasis zonasi dan konservasi. Yang kedua, ada model pembangunan infrastruktur maritim, yang dimana peningkatan fasilitas pelabuhan transportasi laut ini konektivitas antar wilayah di Indonesia. Contohnya seperti pengembangan pelabuhan Merak dan pelabuhan Tanjung Priok. Yang ketiga itu ada model perikanan berkelanjutan, yang dimana fokus pada pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan untuk memastikan pasokan ikan yang cukup dan ramah lingkungan. Contohnya seperti program tangkap ikan yang berkelanjutan dan budidaya ikan. Yang selanjutnya itu ada model ekonomi biru, yang dimana pembangunan
mengintegrasikan aspek ekonomi laut dengan pelestarian ekonomi laut. Contohnya seperti pemanfaatan energi terbarukan dan wisata bahari berkelanjutan. Yang selanjutnya itu ada keterkaitan pembangunan agraris dan maritim, yang dimana kedua sektor ini saling melengkapi dan saling bergantungan dalam menciptakan ketahanan ekonomi dan berkelanjutan sumber daya alam. Contohnya seperti pengelolaan pesisir yang berkelanjutan berdampak pada keberlanjutan ekosistem pertanian dan perikanan. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya Ica Wulandari akan menjelaskan dan memaparkan isi dari materi keempat yang berisi tentang adanya tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan agraris dan maritim. Ada dua tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan agraris dan maritim, seperti tantangan umum dan tantangan spesifik. Untuk tantangan umum sendiri, ada beberapa yang harus dihadapi, seperti degradasi lingkungan, kurangnya infrastruktur, dan keterbatasan teknologi sumber daya. Dan untuk tantangan spesifik dari sektor agraris yang bermasalah, tergantungnya pada musim, kekeringan dan perubahan iklim. Pada sektor maritim pula, terjadinya overfishing dan kerusakan terumbu karang. Terdapat juga beberapa peluang dalam pembangunan agraris dan maritim, seperti peluang agraris sendiri. Terdapat peningkatan teknologi bertujuan untuk menghasilkan peningkatan yang berkelanjutan. Terus ada juga pengembangan produk pertanian yang berbasis pasar internasional, seperti contohnya produk organik. Peluang maritim pula seperti contoh pada umumnya pengembangan pariwisata bahari dan ekowisata. Sekian dari saya. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari pembahasan kami pada presentasi hari ini, yang pertama di sini ada 3 poin. Yang pertama itu pentingnya sinergi. Nah, sektor agraris dan maritim ini harus dikembangkan secara bersamaan dan saling mendukung untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian strategi integratif. Nah, ini diperlukan kebijakan yang mendukung inovasi pengelolaan berkelanjutan untuk maksimalkan potensi kedua sektor ini. Kemudian yang terakhir itu keberlanjutan adalah kunci. Kenapa? Karena pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya akan memberikan manfaat jangka panjang untuk Indonesia. Demikian presentasi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.